Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Magifari dari Prodi Sistem Informasi, kelas SI 301. Oke, di sini saya membuat video untuk penjelasan jawaban UTS ya. Izin kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Novi Dian Natasia Eskom MSI. Oke, di sini saya membuat video untuk mata kuliah sistem basis data ya. Di soal ujiannya dikatakan bahwa suruh membuat presentasi ya dalam bentuk PPT serta video presentasinya dengan menggunakan bahan presentasi yang sudah diberikan ya dari sesi 1 sampai sesi 7 gitu. Oke. Dan ini untuk topik bahasan yang harus ada di ini ya, ada di presentasinya. Oke. Kita lanjut ke presentasi ya. Jadi eh topik yang ingin dibahas itu adalah apa itu sistem basis data gitu ya. Pada dasarnya, sistem basis data itu adalah sebuah sistem, sebuah prosedur gitu ya, sebuah apa ya sebutnya ya, kayak kumpulan struktur gitu ya, yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program yang disebut juga di BMS yang memungkinkan beberapa user atau program lain gitu ya untuk mengakses dan memanipulasi data tersebut gitu ya. Oke. Jadi misalkan anggaplah ada sebuah sistem basis data mahasiswa di mana data mahasiswa itu punya informasi kayak contoh nama mahasiswa, tempat tanggal lahir, domisili dan segala macam. Dan dari data tersebut, jika dari pihak yang berwenang ingin menggunakan data tersebut untuk suatu hal, itu bisa digunakan gitu, menggunakan data sistem basis data yang ada gitu. Gitu, oke ya. Lanjut. Eh, ada sistem file tradisional, ada juga sistem basis data. Nah, itu keduanya apa perbedaannya? Jadi pada sistem file tradisional gitu ya, pada umumnya dia itu lebih susah untuk mengakses data sama dapetin data itu agak susah dan suka timbul redundansi data dan datanya itu nggak konsisten. Yang terus juga dari file tradisional tuh kita buat melakukan pengembangan aplikasi itu agak susah mm, karena si datanya itu nggak terstore secara digital. Otomatis kita kalau membuat sebuah pengembangan aplikasi gitu ya, untuk menginput data itu susah gitu. Dan biasanya bersifat program oriented gitu. Nah, kalau sistem basis data gitu ya, dia itu gampang mau akses dan dapat datanya. Contoh, misalkan kita punya sebuah Excel, yang Excel itu jadiin sebuah basis data ya, misalkan data. Misalkan anggaplah data mahasiswa gitu ya, nama, tempat tanggal lahir, domisili segala macam, jumlah tagihan yang belum dibayar segala macam tuh di Excel kita tinggal hanya mencari kolom berapa data nomor berapa langsung muncul nama mahasiswanya dengan berapa dengan lengkap tuh infonya tuh lengkap gitu. Itu kemudahan yang pertama. Kedua, eh, dia itu buat nggak konsisten datanya itu minim, pasti konsisten karena data yang terinput itu udah pasti gitu ya. Dan jika ingin dilakukan pengembangan aplikasi itu gampang karena datanya itu sudah ada dan tinggal di istilah katanya di link saja gitulah. Dan datanya itu bersifat oriented gitu. Dan secara keseluruhan keuntungan penggunaan sistem basis data itu gitu ya. Yang pertama, datanya itu bisa pakai rame-rame gitu ya. Karena mengakses itu gampang gitu ya. Terus datanya dapat distandarisasikan, misalkan sebuah perusahaan yang standar sendiri untuk pengolahan datanya atau penggunaan sistem basis datanya seperti apa gitu ya. Itu bisa distandarisasikan. Terus ketiga, mengurangi kerangkapan data. Maksudnya
kayak gimana ya, datanya itu terlalu banyak gitu, nggak bisa disederhanakan. Nah, itu mengurangi, juga bisa memberikan kemandirian data gitu ya, dan keamanannya itu terjamin. Security-nya misalkan kita bisa ngasih password apa segala macam gitu ya, ke sistem basis data itu. Jadi kita bisa kayak ngasih role, kayak misalkan siapa saja yang hanya bisa mengakses data ini gitu, dan lalu keterpaduan datanya itu terjaga gitu ya. Lanjut, di samping keuntungan yang ada, kerugian juga pasti ada ya. Yang pertama, kita perlu tempat penyimpanan yang besar, storage, hard disk atau SSD-nya harus besar, karena kan data yang nampung tuh banyak gitu ya. Kecuali datanya kecil, datanya tidak banyak ya, pasti tidak banyak. Tapi kan ini mengomong, membicarakan skala perusahaan yang besar gitu ya, pasti perlu eh storage yang besar juga gitu ya. Lalu otomatis harus ada data analis. Diperlukan tenaga yang terampil dalam mengelola data. Harus ada data analis atau setengahnya orang yang ahli di bidang perdataan gitu ya. Jika tidak ahli, yang ada datanya malah rusak nanti. Harus harus orangnya ahli gitu ya. Oke, lanjut, perangkat lunaknya mahal. Misalkan contohnya itu seperti software-software dari Microsoft gitu ya. Rata-rata kan pasti memberikan lisensi tahunan, bulanan, atau perpetual gitu ya, perpetual. Dimana kan pasti harganya mahal, bisa puluhan juta gitu. Itu kekurangannya. Lalu jika kerusakan di sistem itu ada kerusakan, maka eh, istilahnya divisi lain yang pakai data itu tuh juga pasti berpengaruh, karena kan pusatnya di situ. Pusatnya datanya di situ, sedangkan pusatnya rusak, nah itu berpengaruh ke divisi lain gitu. Oke, lanjut ya. Dan biasanya sistem basis data ini digunakan oleh usernya itu siapa aja. Yang pertama, program aplikasi. Dia membutuhkan basis data, kumpulan data untuk mengoptimalisasikan si aplikasi yang dibuat agar eh itu tuh kompatibel gitu ya. Kedua, casual user, user mahir, yang dimana dia itu cukup mahir dalam istilah katanya mengelola data gitu ya. Ada juga naif user, user umum. Jadi dia tuh hanya ingin tahu tapi tidak terlalu dalam itu penggunaannya gitu. Lalu specialist user, dimana user ini biasanya yang profesional kayak data analis apa segala macam, yang perlu banget data ini untuk dipakai gitu, untuk mengelola, untuk membuat sebuah apa ya lah katanya, mengelola data tersebut di tingkat lanjut lah gitu. Itu specialist user. Lalu ada database manager, yang dimana orang ini emang kerjaannya itu mengelola data gitu, mengelola data di database gitu. Oke, lanjut. Terus apa sih konsep sebenarnya dari sistem basis data tuh? Jadi konsepnya adalah di pengembangan sistem informasi, diperlukan adalah basis data untuk media penyimpanan data gitu ya. Karena dengan adanya basis data ini, itu tuh bisa meningkatkan kinerja perusahaan, dan dengan semakin banyaknya data, semakin banyaknya informasi, maka dia bisa istilah katanya meningkatkan daya saing perusahaan tersebut dengan perusahaan lain gitu, dengan kompetitornya. Dia punya keunggulan tersendiri karena dia punya lebih banyak data gitu. Yang dimana ini tuh memberikan pengambilan keputusan yang lebih cepat jika ada sebuah masalah terkait bisnis mereka gitu. Lanjut, pada dasarnya tujuan basis data itu kan ada simpelnya, itu ada tiga. Pertama, dia itu untuk mengatur segala kebutuhan tentang data, sehingga itu lebih mudah untuk kita pakai gitu ya, diberikan kemudahan gitu, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Jadi jika kita mau ngambil data itu cepat, kita mau replace-nya juga cepat gitu ya, kita mau meng-store datanya juga cepat gitu ya. Kedua, menjaga konsistensi data, karena kan penghitungan dengan
komputer gitulah istilahnya, dibanding dengan penghitungan secara manual otomatis, pasti lebih bagus menggunakan komputer karena lebih eh lebih akurat gitu. Jadi data yang terjaga itu lebih konsisten gitu. Lalu biasanya digunakan untuk pengaturan fungsi dan jenisnya gitu ya. Lanjut, eh istilah dasar di sistem basis data itu ada beberapa ya. Contoh, pertama ada namanya entitas. Maksudnya entitas ini adalah, jadi ini objek-objek gitu ya, yang punya karakteristik sama dan bisa dibedain satu sama lainnya. Objeknya ini bisa berupa barang, contoh misalkan di sebuah list data ada namanya kursi, meja gitu ya, atau apapun itu. Bisa juga orang, berarti nama orang misalkan siapa gitu ya, misalkan nama mahasiswa atau siapanya gitu. Bisa juga tempat, misalkan tempat tanggal lahir, apa tempat lokasi, apa tempat tujuan, apa segala macam, atau suatu kejadian itu apapun tuh bisa jadi entitas gitu ya. Selama dia kategorisasi objek itu jelas gitu. Lanjut, ada atribut di mana itu misalkan dari entitas tadi, misalkan barang itu punya atribut, contohnya warnanya apa, nomornya berapa, nomor serialnya berapa, tahun keluarannya berapa, mereknya apa gitu ya, itu atribut. Jadi atribut itu sesuatu yang melekat di entitas gitu ya, menjelaskan entitas tersebut, karakteristik sama ciri-ciri itu apa gitu. Field Field itu adalah lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data atribut. Lalu ada record, di mana kumpulan field yang berhubungan satu sama lain gitu ya. Lanjut. Eh ada juga istilah namanya file, di mana kumpulan dari record menggambarkan himpunan entitas. Jadi file itu ya basis data itu dikumpulkan jadi satu, misalkan file Excel dengan nama sekian, nama misalkan data mahasiswa tahun 2025 gitu contohnya, itu namanya file. Lalu ada namanya basis data. Basis data itu jadi file-file tadi dikumpulkan di satu database besar, itu namanya file basis data. Lalu ada namanya key. Key ini lebih tepatnya misalkan dari basis data itu, kumpulan basis data ini banyak nih, tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 kan banyak tuh. Kalau kita cari satu-satu kan pasti capek ya. Tapi kalau misalkan ada satu key, satu uh, numerik unik gitu ya, satu serial unik, kita bisa langsung tahu data dari yang kita mau cari gitu, namanya key. Yang key ini ada primary key, secondary key, candidate key, alternate key, composite key, sama foreign key gitu. Gitu ya. Dan sebentar. Lalu di komponen sistem basis data itu ada berbagai macam ya. Contoh pertama ada perangkat keras atau hardware, di mana seperti komputer, memori sekunder yang online, offline, sama perangkat komunikasi. Terus juga ada nama sistem operasi ya, contoh ya. Jadi sistem operasi ini program yang aktifkan sistem komputer buat pengolahan tadi gitu ya. Yang dimana ini nih buat biar bisa komputer itu bisa melakukan operasi standar ya, kayak input output, manajemen file, dan lain-lain. Contohnya ya kayak biasa ya, kayak DOS, Windows Linux, terus apa namanya, Macintosh gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Yang intinya OS, sistem operasi gitu. Lalu ada database. Komponen basis database itu maksudnya ya datanya kan dikumpulkan, otomatis kan ada sesuatu yang menampung data tersebut. Nah, itu disebutnya database. Nah, di mana setiap basis data ini pasti punya jumlah objek kayak tabel, indeks, dan lain-lain gitu ya. Lanjut. Dan punya juga sistem pengelola basis data atau aplikasi DBMS, Database Manager System gitu ya. Yang dimana si ini tuh pengelolaan basis data secara fisik itu enggak dilakukan secara langsung oleh user ya, tapi
ditangani oleh software atau aplikasi yang khusus gitu, yang dimana aplikasi ini bisa menentukan datanya mau dipakai di organisasi, diubah apa diambil kembali. Contoh eh, software-software, anggaplah sekarang tuh yang terkenal tuh apa ya, contohnya Excel ya. Excelnya itu kita kan bisa dari aplikasi di BMS ini kita bisa misalkan menampilkan visual gitu dari data yang ada. Bisa kita misalkan ada kita input data, katanya muncul set data ini error harus diubah tidak sesuai dengan ini gitu. Contohnya kayak gitu. Yang dimana ya ini ya, aplikasi ini menerapkan bisa kita pakai pengamanan datanya. Ini si Excel ini bisa kita collaborate, bisa kita pakai secara bersama-sama. Bisa juga memaksa jadi datanya harus akurat sekian gitu. Kalau nggak akurat error, berarti harus ada yang dicek ulang kayak gitu dan sebagainya gitu ya. Lalu komponen selanjutnya ada user, yang dimana user ini bisa programmer aplikasi kayak tadi ya, ada user mahir, ada end user atau naive user, ada special user. Terus juga sekarang kita lanjut ke penjelasan basis data relasional, yang dimana sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh EF Code, yang dimana dia itu dia ngasih tahu bahwa mekanisme yang pakai untuk mengorganisasi data itu secara fisik dalam disk di kalau mungkin dulu masih floppy disk atau apa itu sekarang hard disk SSD gitu ya. Itu tuh bisa berdampak pula bagaimana kita mengelompokkan dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang sedang diamati atau ditinjau gitu ya. Nah, basis data relasionalnya ini uh, biasanya dia itu mempresentasikan data itu dalam bentuk tabel gitu ya. Dimana tabel-tabel ini punya nilai-nilai pada kolom-kolom gitu lah. Biasanya komponen itu kayak contohnya tabel, ada kolom yang dipakai buat atribut gitu ya. Ada baris, ada domain gitu. Nah, sistem basis data ini pasti akan ada prosesnya. Nah, proses yang utamanya istilahnya gitu ya. Alurnya itu pertama butuh perancangan basis data secara konsep. Datanya ini mau dibikin kayak gimana basis datanya. Lalu ada perancangan basis data secara logis. Kita dari konsep kita pikirkan secara logis, bagusnya ini gimana gitu ya. Lalu baru secara fisik kita buat secara langsung gitu. Nah, lanjut ada model data. Maksudnya model data ini apa? Jadi si basis data ini punya model yang dimana dia ini bisa didefinisikan tuh kayak kumpulan perangkat gitu ya, yang dimana kumpulan perangkat ini konseptual yang menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Jadi ini lebih menggambarkan gimana si data ini keterhubungannya sama apa, si data ini menggambarkan kayak keterhubungannya dengan data lain gitu. Jadi bisa kita sebut juga data logik gitu, data logis. Dan model data ini kalau kita berdasarkan objeknya, kita bagi-bagi. Jadi pertama ada namanya model entitas, keterhubungan entitas gitu. Ada juga model object oriented, ada juga objek data semantik gitu. Nah, sedangkan berdasarkan record itu yang model datanya ini jadi lebih menjelaskan bahwa tentang hubungan logis antara data sama basis data gitu ya. Perbedaannya ini dengan model data secara objek, si record tadi itu dia itu di record based datanya, di mana dia itu bisa menguraikan struktur logika secara keseluruhan dari sebuah database gitu ya. Yang bisa juga untuk menguraikan implementasi dari sistem database, yang dimana bisa disebut juga dia itu higher level description of implementation gitulah. Nah, berdasarkan secara record, model data tuh terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama dia itu data relasional, yang dimana dia itu
hubungan datanya itu dipresentasikan tuh sebagai tabel-tabel yang ada kolom-kolom unik, bisa juga sebagai model hierarki yang dimana datanya itu dipresentasikan sebagai record dan link pointer gitu ya. Di mana nanti si model ini membentuk tree atau pohon itu bercabang gitu. Lalu ada juga jaringan yang dimana dia itu sudah distandarisasi di tahun 1971 oleh DBTG atau Database Task Group yang disebut juga CODASIL atau Conference on Data System Language gitu ya. Oke, lanjut. Setelah tadi kita bahas itu, kita lanjut ke pembahasan bahasa query formal, di mana bahasa data ini pakai bahasa namanya bahasa query, yang dimana dia itu sintaks yang dipakai untuk mengambil informasi dari sebuah data, gitu ya. Yang dimana namanya basic query language gitu ya. Jadi itu lebih khususnya cuman buat nyari data gitu aja gitu ya. Nah, ini ada dua bahasa query ini, ada yang query formal, ada bahasa query komersial gitu ya. Nah, di bahasa query ini ada namanya aljabar relasional yang dimana itu kayak procedural query language gitu ya, yang dimana dia itu buat kita tuh ngoperasin database. Jadi kayak kita tuh buat call out suatu perintah gitu lah, yang dimana pakai operator khusus gitu ya, yang itu sudah di set teori gitu ya. Nah, contohnya itu kayak operasi dasarnya itu kayak select project, Cartesian product, union, set difference gitu ya, P gitu ya, integral join, theta, intersection, division gitu ya contohnya. Nah, kita coba jelasin tentang select ya. Select itu kita buat ngambil data, jadi khususnya itu buat menyeleksi tuple atau baris gitu ya, yang dimana dia ini menggunakan operator pembanding gitu ya, kayak kurang dari, lebih dari, sama dengan gitu ya, dan dimana itu bisa pakai logika AND atau OR gitu ya. Contohnya kayak gini, ini ilustrasi dari apa namanya, ilustrasi dari logis si select ini gimana gitu. Lalu ada project P, jadi yang dimana projectnya ini Bentar. Nah, project P ini dipakai untuk ngambil kolom-kolom tertentu. Contoh, kita cuma mau ngambil kolom nama sama lokasi. Nah, ini jadi pakai project P, ntar cuma ngambil ini doang. Misalkan ini nama, lokasi, ini tanggal, apa biaya apa apa. Nah, kita cuma ngambil nama sama lokasi. Nah, cuma diambil ini doang. Gitu, contohnya gitu. Lanjut. Ada Cartesian product atau simbolnya itu X. Maksudnya itu dia itu memungkinkan mengkombinasikan informasi beberapa relasi. Misalkan kayak gini, RAB S13 RXS contoh ya. Ini tuh nanti bisa jadi misalkan gini, RS dikomunikasikan jadi RXS. Jadi misalkan di A1, A2, A3, B1, B2, B3, jadi saling relasi nih gitu. Kombinasi lah gitu. Oke ya, lanjut. Ada union, jadi gabungan. Jadi ibarat katanya itu operasi yang buat menggabungkan table gitu. Dengan syarat kedua table ini harus punya atribut yang sama gitu. Sehingga ada relasi antara ini sama ini. Antara R sama S gitu ya. Baru bisa di union gitu. Oke, lanjut. Ada namanya set difference, yang dimana dia ini operasi untuk mendapatkan tabel di suatu relasi tapi tidak ada relasi lain. Jadi ini sama ini tidak punya relasi satu sama lain, tapi kita bisa cari untuk mengeroleh sebuah table di sini gitu. Namanya pakai set difference. Lanjut. Ada namanya natural join. Yang dimana relasi ini tuh operasi untuk membentuk suatu relasi
yang terdiri dari kombinasi yang mungkin dari relasi-relasi gitu ya. eh Contohnya seperti ini ya. Jadi kayak penggabungan aja secara langsung gitu lah. Gitu. Ada namanya theta join yang dimana dia ini kayak relasi dari dua relasi yang terdiri dari kombinasi yang mungkin dari relasi-relasi dengan kondisi tertentu. Gimana? Jadi ibarat kata relasinya ini bisa memungkinkan adanya tercipta relasi-relasi baru dengan kondisi-kondisi tertentu. Contoh, ini korelasi dengan ini, tapi kita bisa tahu relasi yang seperti ada kondisi tertentu. Nah itu pakai theta join. Ada juga intersection, gitu ya, irisan gitu ya istilah katanya. Di mana dia itu memungkinkan nyari relasi yang sama dari kedua ini nih, yang hanya sama doang. Nah ini pakai intersection gitu. Juga division yang dimana dia itu untuk mendapatkan nilai yang ada pada salah satu atribut dari relasi pembilang yang nilai atribut lainnya sama dengan nilai atribut penyebut itulah. Jadi ada pengkondisian yang tersendiri gitu. Lalu juga ada juga kalkulus relasional yang dimana dia itu terbagi jadi kalkulus relasional tupel dan kalkulus relasional domain gitu ya. Ini ekspresinya gitu ya. Pakai fungsi tuple predikat terhadap T dan juga ada bentuk-bentuk dari predikatnya kayak ini ya bisa. Lalu ada kalkulus relasional domain yang dimana dia ini pakai variabel-variabel pada nilai domain atribut gitu ya, tapi bukan nilai-nilai untuk seluruh tapel loh gitu. Di mana ekspresi ini kayak gitu ya. Bentuk-bentuk dari predikatnya gitu ya. Lalu ada SQL. SQL itu maksudnya struktur query language yang dimana dia itu komponen bahasa relasional gitu ya. Gitu. Nah, komponennya ada apa aja? Ada DDL, atau Data Definition Language, ada DML, Data Manipulation Language, yang dimana DML ini digunakan untuk ini ya, operasi-operasi dasar kayak select, insert, update, delete gitu ya. Gitu, DML tuh. Ada juga DCL yang dimana itu buat mengontrol hak para pemakai kayak grant, revoke, ini kayak buat ngasih role gitu ya. Lalu elemen-elemen SQL itu kayak gini ya. Ada banyak, ada create, alter, drop, insert, select, delete, update dan segala macamnya. Lebih banyak, pokoknya ada 30 lebih ya. Oke. Lanjut. Mengelompokkan statement SQL itu kayak gini. Kalau pakai DDL kita bisa create datanya itu. Create mau dibikin kayak gimana? Pengelompokan pakai SQL ya. Kan bikin database, bikin tabel, ada index, ada views-nya, baru kita drop gitu. Oke. Lanjut. Kalau pakai DDL, ini contoh kita jika pengen bikin database ya, sintaksnya itu kayak create database namanya apa underscore db gitu, atau enggak create tabel namanya apa terus underscore tabel gitu, misalkan nama underscore kolom 1 jenis kolom 1 gitu ya. Pembuatan indeks kayak gini ya sintaksnya. Lalu view juga bisa juga, terus juga bisa juga ngapus database gitu. Kalau drop itu maksudnya ngapus gitu ya, menjatuhkan drop. Bisa juga mengubah struktur table gitu ya, ini sintaksnya. Bisa juga untuk menginsert data ke tabel mana gitu ya. Terus juga kita bisa ngupdate data di tabel mana gitu ya. Gitu. Kita juga mendelete. Ini kalau yang DML nih ya. Ini sintaksnya ini buat insert, ini buat update, ini buat delete, ini buat select gitu ya. Gitu. Oke. Sekian ya review singkatnya untuk materi sesi 1 sampai sesi 7. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Demikian dari saya. Terima kasih kepada Bapak
Novidian. Eh, Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.